Halo teman-teman. Pada pagi ini saya mau kerja, tapi ternyata hujan. Jadi ini sampai kalau hujan ini sampai pukul 9 nanti nggak jadi kerja, gitu ya. Jadi saya mau sedikit bercerita pada kawan-kawan. Saya di Malaysia dulu, waktu pertama kali sewa rumah, ini kosong rumah saya ke teman-teman. Jadi mau makan saja ini nggak punya piring gitu ya. Akhirnya saya setelah sholat maghrib itu pergi ke tempat pembuangan sampah gitu ya, tempat barang-barang, bukan apa ya, ya intinya ke tempat pembuangan barang-barang yang sudah tidak dipakai lah, bisa dikatakanlah tempat sampah gitu ya. Jadi saya mau makannya saya dulu pakai baskom, saya pakai apa itu tempat yang besar gitu kan, karena nggak punya piring gitu kan. ah jadi saya punya riwayat gitu, piringnya ini piringnya ini memang ini agak kotor karena dibersihkan nggak bisa hilang gitu. Saya selalu ingat dengan piring ini teman-teman. Dulu mau makan nggak punya piring gitu kan. Akhirnya saya ngambil di tempat sampah, tidak hanya ini, banyak, kalau nggak salah saya ambil 4 kalau nggak salah ya. Ada teman saya, ada satu orang sekarang sudah pindah, mau makan nggak ada piring, makannya pakai apa itu, pakai baskom gitu. Sebenarnya dari siang hari itu saya sudah tahu di tempat pembuangan barang-barang itu sudah ditulis kalau yang barang-barang pecah itu kan barang berbahaya, ya berarti itu beling-beling yang pecah itu kan. Saya mau ambil siang hari itu malu gitu kan. Akhirnya gelap-gelap, ya bukan terlalu gelap lah, saya bawa sama plastiknya itu. Saya bawa, saya sortir barang-barang yang masih bisa dipakai gitu kan, saya ambil gitu ya. Jadi banyak dari tempat-tempat pembuangan ini, termasuk ini teman-teman, ini juga bukan bukan beli saya. Banyak alat-alat dapur saya itu yang nggak beli ini, seperti gelas ini, gelas yang cantik-cantik ini saya nggak beli ini tempatnya juga nggak beli, masih bagus kan. Nah, ini dulu karena kotor saja, ini juga ini masih bagus ini hanya karena kotor saya ambil gitu ya. Saya ambil, saya bawa pulang, saya bawa balik, saya sabun, kemudian saya sikat pakai sikat baja itu, akhirnya kinclong lagi gitu ya. Jadi seperti wajan banyak saya seperti ini nih teman-teman. Ini hanya untuk membuat kita mau minuman panas, ini nggak beli saya ini. Nah, kalau ini beli, teflon ini saya beli. Istri saya yang beli. Nah, terus baskom itu saya nggak beli. Wajan aja ini saya kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah yang nggak beli ya. Nah, jadi semua memanfaatkan barang-barang bekas yang masih sekiranya bisa dipakai begitu ya. Seperti nih, pisau saja banyak ini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7, kalau nggak salah pisau ini saya punya 8 pisau, itu nggak ada yang beli lagi nih ini pun nggak beli. Nah, ini nggak beli ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga memanfaatkan barang bekas yang masih bisa dipakai ya, lumayan juga. Seperti ini masih bagus kan. Nih ini nggak beli nih, bagus kan. Ini saya dikasih orang gitu. Jadi saya kalau misalkan kerja di rumah orang gitu kan, disuruh kemas-kemas, kadang membuat apa orang itu, membuat ikat batu atau buat kamar mandi gitu kan, itu suruh kemas rumah, kemudian barang-barang yang berserakan suruh dikumpulkan mau dibuang begitu kan.
Jadi saya kumpulkan, ini Makcik yang mana yang mau dibuang gitu kan. Nah, saya kumpulkan, waktu saya mau dibuang saya tanyakan begini, Makcik, ini daripada dibuang saya ambil Makcik. Boleh gitu kan. Nah, jadi saya ambil begitu. Karena dulu saya pernah dibilangin sama teman saya gini, kalau dikasih sesuatu sama orang di Malaysia ini, jangan ditolak. Baik itu baju ataupun peralatan-peralatan apa, itu jangan ditolak. Jadi ilmu itu saya pakai. Nah, dikala memakai ilmu itu, misalkan dikasih baju sama orang gitu kan. Nah, contohnya ini, eh, nih, ini baju ini. Baju itu kerdus pun baju, banyak lah baju-baju itu. Itu sekali dikasih sama orang, itu mau, itu kalau ada lagi dikasih lagi. Jadi saya mau, walaupun hari itu pernah sampai di kamar itu saya taruh dalam plastik hitam itu sampai menggunung. Kalau ada orang ngasih lagi itu saya mau juga gitu kan. Saya sortir. Kalau yang layak pakai, ya semua layak pakai ya. Artinya ada yang besar, ada yang kecil begitu ya. Kalau yang nggak muat ke saya kasih ke teman saya begitu ya. Jadi sekali mau dikasih sama orang dan mau terus, dia kalau punya apa-apa itu dikasih terus begitu. Orang sini itu baik kan ya, baik banget gitu. Jadi yang penting mau, walaupun di rumah itu banyak makanan di rumah itu banyak misalkan ya, nasi kita banyak gitu kan. Mau nasi enggak? Mau. Padahal di rumah itu banyak gitu ya. Ambil, nanti kita kasih sama teman lagi gitu kan. Paling tidak kita memanfaatkan sesuatu yang mubazir itu, paling tidak kita mendapatkan pahala begitu ya. Kita bisa bersedekah dari barang pemberian orang lain yang dikasih kepada kita, itu sudah jadi milik kita, kemudian kita bersedekah kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau di perantauan ini kita kan sementara, jadi nggak perlu gengsi-gengsi ataupun terlalu membeli barang-barang yang mahal-mahal begitu ya. Intinya begitu. Nah, seperti ini nih. Ini tempat kerundung nasi, kemudian ini banyak. Ini saya dikasih orang lah. Pertama saya itu kan di rumah orang itu banyak barang yang ditumpuk-tumpuk di tepi-tepi rumahnya gitu kan, disuruh kemas, suruh buang gitu kan, suruh bakar. Jadi kalau yang masih bisa dipakai, saya minta lah, bukan berarti saya langsung ambil begitu. Intinya kalau kerja di sini ya, di rumah orang di sini, orang tempatan gitu ya, jangan sampai ngambil sesuatu tanpa izin, walaupun itu hanya sebutir jarum, itu jangan sampai diambil. Pokoknya harus betul-betul minta ya. Untuk teman-teman mungkin yang kerja peripe atau kerja kemas-kemas itu, jangan sampai mengambil barang punya tuan rumah, apapun itu bentuknya, sekecil apapun. Nah, biasanya itu nanti dikasih, mana ini Makcik yang mau dibuang gitu, kumpulkan. Kalau sudah mau dibuang, kita minta, Makcik ini barang-barang ini yang mau dibuang, kalau saya ambil macam mana gitu kan. Boleh, itu bisa dipastikan dikasih itu ya. Nah, disitulah letak kita memanfaatkan barang-barang bekas ya, bukan berarti kita gimana ya. Namanya kita juga di perantauan kan pengiritan lah, kemudian memanfaatkan barang yang mubazir daripada dibuang sia-sia, kita juga bisa memanfaatkan. Kemudian kalau kita banyak barang-barang rumah tangga, kita kan ada kawan, ada teman yang kadang baru sampai di Malaysia atau di mana gitu kan, kita kasih baju, kasih piring, kasih apalah alat-alat dapur. Jangan seperti saya dulu itu, mau makan saja bingung, nggak punya piring, nggak punya gelas gitu kan. Akhirnya ya mau beli di mana, uang juga pas-pasan gitu kan. Akhirnya ngutip-ngutip lah, pilih-pilih di tempat-tempat
barang-barang bekas gitu ya. Jadi sampai jadi sejarah itu. Sampai sekarang piring itu masih saya pakai gitu ya. Oke.